Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Rahayu dengan NVM 240621221016 dari kelas PAIB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan tentang Al-Quran sebagai ide dasar pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam. Pembahasan yang akan dibahas yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, pengertian ide dasar pendidikan Islam. Yang ketiga, Al-Quran sebagai ide dasar pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Keuniversalan ajarannya mencakup ilmu pengetahuan yang tinggi dan sekaligus merupakan kalam mulia yang esensinya tidak dapat dimengerti, kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Yang selanjutnya, pengertian ide dasar pendidikan Islam. Ide dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan yang tersusun di dalam pemikiran atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Gagasan, seperti halnya ide, memiliki arti hasil dari pemikiran, sedangkan dasar merupakan landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai ide dasar pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam, yaitu ada 2 macam. Yang pertama, istilah-istilah pendidikan dalam Al-Quran. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran. Pembahasan selanjutnya ada istilah-istilah pendidikan dalam Islam, yaitu dibagi 3 bagian. Yang pertama, taklim. Yang kedua, tarbiyah. Yang ketiga, ta'dib. Yang pertama yaitu ta'lim. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma radahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Yang kedua, tarbiyah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Yang terakhir yaitu ta'dib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Adzabina rabbi ahsana sadibi. Yang artinya, Allah telah mendidikku, maka ia menjadikan pendidikanku menjadi baik. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran. Untuk menciptakan manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia, serta mampu berdiri sendiri sebagai salah satu ciri dan kepribadian sebagai seorang muslim sejati yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Kesimpulan dari pembahasan materi tersebut yaitu sumber pendidikan Islam ada 2 macam. Yang pertama, sumber ilahi yang meliputi Al-Quran, Al-Hadis, dan alam semesta sebagai ayat kauniyah yang perlu ditafsirkan kembali. Yang kedua, sumber insaniyah, yaitu lewat proses ijtihad. Al-Quran memberikan pandangan yang mengacu kehidupan di dunia ini. Maka asas-asas dasarnya harus memberi petunjuk kepada pendidikan Islam. Tidak mungkin dapat berbicara tentang pendidikan Islam bila tanpa mengambil Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan. Al-Hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran, merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim yang disampaikan
dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.